Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Bovendigul mengungkapkan bahwa kondisi curah hujan di Kabupaten Bovendigul dalam beberapa hari terakhir masih tergolong normal. Ketua Kelasis Bovendigul GPI Papua memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa angkatan pertama SMA Kristen YPK Cahaya Kasih Tanah Merah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Bersama saya, Saveria Dunggio. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Kepala BMKG Bovendigul, Leman Foreman Nusi mengungkapkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir cuaca di Kabupaten Bovendigul masih didominasi oleh kondisi hujan intermiten atau hujan berselang-seling, namun berlangsung sepanjang hari. Fenomena ini merupakan pola cuaca yang umum terjadi pada periode peralihan musim. Curah hujan yang bersifat intermiten dapat terjadi beberapa kali dalam sehari dengan intensitas yang bervariasi mulai dari ringan hingga sedang. Saat ditemui Kepala BMKG Bovendigul, Leman Foreman Nusi mengatakan, cuaca di Kabupaten Bovendigul masih didominasi dengan kondisi cuaca yang disebut dengan intermittent rain atau curah hujan yang terjadi berselang-seling dan terjadi sepanjang hari. Selain curah hujan, ia juga merinci kondisi suhu dan kelembapan udara. Suhu udara di wilayah Bovendigul tercatat berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara masih tergolong sangat tinggi, yaitu antara 70 hingga 99%. Dalam beberapa minggu terakhir ini, cuaca di Kabupaten Bovendigul masih didominasi dengan kondisi cuaca yang disebut dengan intermittent rain. Nah, itu biasanya kalau dalam bahasa awalnya tuh curah hujan yang terjadi sebentar-sebentar tapi terjadi di sepanjang hari. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara masih tergolong tinggi di antara 70 sampai dengan 99. Meski menunjukkan tanda-tanda memasuki musim hujan, Leman menegaskan bahwa wewenang untuk menetapkan secara resmi awal musim hujan dan musim kemarau berada di bawah meteorologi Papua Selatan. Dan terkait dengan tingkat curah hujan, Leman menyatakan bahwa saat ini curah hujan di Bovendigul tidak terbilang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena rata-rata curah hujan di wilayahnya memang sudah cukup tinggi. Dengan kondisi cuaca ini, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba serta dampaknya seperti genangan air dan jalanan licin. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Bovendigul mengungkapkan bahwa kondisi curah hujan di Kabupaten Bovendigul dalam beberapa hari terakhir masih tergolong normal. Berdasarkan pemantauan cuaca, hujan yang terjadi di wilayah Bovendigul cenderung bersifat intermiten atau turun secara singkat namun berulang sepanjang hari. Kondisi ini merupakan fenomena yang masih wajar pada periode saat ini. Kepala BMKG Bovendigul, Leman Foreman Nusi menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan cuaca tidak ada indikasi signifikan yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan curah hujan di wilayah Bovendigul. Dan untuk di Kabupaten Bovendigul ini masih dalam kategori normal. Kalau dibilang meningkat pun tidak ya, karena Kabupaten Bovendigul ini secara umum curah hujannya cukup tinggi, sehingga kalau mau dibilang curah hujannya normal dan tidak ya belum bisa dipastikan. Karena curah hujan di Bovendigul ini cukup tinggi, sehingga kalau curah hujan tahunnya itu tinggi, sehingga masih berada dalam kondisi normal Bovendigul.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa BMKG memiliki beberapa jenis perkiraan cuaca, mulai dari jangka pendek yang disiarkan setiap hari, jangka menengah hingga 1 minggu, dan jangka panjang yang mencakup 3 hingga 6 bulan atau yang disebut perkiraan musim. Namun untuk press release resmi terkait musim kemarau atau musim hujan belum bisa dikeluarkan pernyataan karena itu merupakan kewenangan klimatologi Papua Selatan. Dengan kondisi curah hujan yang masih tinggi namun stabil, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan harian yang bersifat lokal dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Tim Liputan Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Peresmian SMA Kristen Cahaya Kasih di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul resmi digelar Ketua Yayasan PSW YPK GPI Bovendigul, Peter Yawan, menyampaikan rasa syukur atas dukungan berbagai pihak yang telah berperan dalam mewujudkan pendirinya sekolah ini. Ketua Yayasan PSW YPK GPI Bovendigul, Peter Yawan, menyampaikan bahwa berdirinya SMA Kristen Cahaya Kasih merupakan hasil kerja keras selama lebih dari 1 bulan. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengurusan administrasi, perekrutan guru, hingga penjaringan peserta didik.
Peter mengakui banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun berkat kerjasama semua pihak dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat, akhirnya sekolah ini dapat diresmikan. Kami dari PSW berharap ke depan sekolah ini tentunya akan terus berkembang dan lebih banyak melibatkan anak-anak kita, anak-anak asli orang Papua yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Melibatkan anak-anak yang putus sekolah, yang sudah tidak punya harapan lagi untuk bersekolah. Kami tarik mereka untuk dibina, dididik, diajar di sekolah ini. Dan sekolah ini berdiri karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pihak yayasan, dan juga kita semua yang hadir pada saat ini. Saya percaya sekali Bapak Ibu, kelak sekolah ini akan menghasilkan putra-putri terbaik yang dapat memimpin di daerah ini. Sementara itu, ia menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar sementara memanfaatkan ruangan kantor Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Bovendigul. Peter berharap sekolah ini dapat menjadi wadah pendidikan yang membina generasi muda, khususnya anak-anak asli Papua, termasuk mereka yang sebelumnya putus sekolah, agar mendapat kesempatan menempuh pendidikan yang layak. Peter optimis, melalui kerjasama yang solid, SMA Kristen Cahaya Kasih akan melahirkan generasi unggul, calon pemimpin masa depan, dan putra-putri terbaik yang bermanfaat bagi daerah, bangsa, dan negara. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Andri melaporkan. Bapak Mama, Mbak Saudara dong semua, Ketua Klasis Bovendigul GPI Papua memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa angkatan pertama SMA Kristen YPK Cahaya Kasih Tanah Merah. Pendeta Simpson menegaskan, suatu saat nanti ketika para siswa sudah mandiri dan sukses, mereka akan berkata dengan bangga. Beliau mengibaratkan para siswa sebagai bibit-bibit unggul yang pertama kali ditanam. Dari biji yang kecil bisa tumbuh pohon yang besar, berbuah banyak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia juga mengingatkan agar para siswa tidak merasa minder atau berkecil hati hanya karena sekolah masih sederhana, fasilitas terbatas, dan belum memiliki gedung maupun guru yang lengkap. Justru kalianlah para pioner yang akan membuktikan bahwa dari keterbatasan kita bisa melakukan hal besar. Anak-anak angkatan pertama SMA Kristen Cahaya Kasih, kalian adalah buah sulung dan hari ini juga tercatat dalam sebuah sejarah. Kalau mereka tanya mana kita buka kakak yang pertama kali, besok juga ketika kalian hadir dan bersukses, pasti kalian akan katakan kami inilah buah pertama. Kalian ibarat adalah bibit-bibit unggul yang pertama ditanam meskipun masih baru. Ingatlah, dari biji yang kecil bisa tumbuh pohon yang besar dan berbuah banyak dan bisa jadi berkat untuk semua. Simpson menambahkan, walau banyak siswa berasal dari keluarga sederhana, semangat dan tekad mereka tetap kuat. Mungkin kalian berpikir tidak bisa bersaing dengan sekolah atau teman-teman lain. Namun hari ini kalian sudah membuktikan kalau orang lain bisa, kalian juga bisa. Kenapa tidak? Karena di dalam Tuhan kita adalah satu keluarga. Sebagai bentuk kepedulian, PSW memastikan bahwa pendaftaran dan biaya sekolah dibuat secara gratis, sehingga semua siswa dapat menempuh pendidikan dengan layak. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Satu kali lagi. Bapak Mama, Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dalam acara peresmian SMA Kristen YPK Cahaya Kasih di Tanah Merah, Ketua Klasis GPI Bovendigul, Pendeta Simpson S.A. Mune, menyampaikan pesan mendalam kepada angkatan pertama sekolah tersebut. Pendeta Simpson Mune mengingatkan kepada seluruh pihak, khususnya para siswa, bahwa mereka adalah harapan orang tua, harapan gereja, harapan Papua, harapan bangsa dan negara, serta harapan Bovendigul. Dalam sambutannya, ia juga memohon dukungan pemerintah daerah untuk terus mendukung pendidikan di Bovendigul. Meski acara peresmian ini berlangsung sederhana, ia menegaskan bahwa tujuan bersama adalah mengangkat harkat martabat dan potensi anak-anak Papua agar mampu bersaing, berdiri sejajar, dan membawa nama baik daerah. Pendeta Simpson juga menyampaikan permohonan agar aspirasi ini diperjuangkan kepada Ketua DPR, para orang tua, jemaat gereja, dan seluruh masyarakat Papua pada umumnya. Dengan sekolah kalian sedang menyiapkan diri agar kelak menjadi pemimpin-pemimpin baru. Menjadi guru seperti Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Menjadi pendeta seperti yang saat ini sedang berbicara dan yang tadi pimpin ibadah. Menjadi dokter supaya bisa merawat orang lain. Menjadi perawat supaya bisa berguna. Menjadi pengusaha, bahkan menjadi sebuah tempat kerja, atau bisa juga, siapa bilang tidak bisa jadi bupati untuk ke depan, bisa jadi ketua DPR untuk pimpin daerah ini ke depan. Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, diantaranya Ketua PSB Kabupaten Bovendigul beserta seluruh anggotanya, Sekretaris GPI, dan tim panitia yang telah bekerja siang dan malam, Ketua Majelis Pengantar Jemaat, Kementerian Agama, Kepala Kampung, serta seluruh tamu undangan yang hadir.
Pendeta Simpson menegaskan, kehadiran semua pihak pada kesempatan ini merupakan bentuk dukungan dan motivasi terbaik bagi para siswa sebagai generasi penerus yang kelak akan melanjutkan perjuangan dan pembangunan di Tanah Merah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenet, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.